Tiba-tiba, Darmo jatuh tersungkur ke belakang. Wajahnya pucat pasi. Pak Gino menoleh ke depan dan melihatnya. Sepasang mata kuning itu kini mengintai dari balik pohon pisang. Mata itu menatap mereka dari sesosok tubuh kurus tinggi dengan kulit hitam legam dan jari-jari panjang yang mencengkeram batang pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Suara Urban. Sebuah tempat di mana kisah-kisah kelam dan penuh teka-teki akan membawa Anda ke dunia yang tak kasat mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Fitnah Dukun Santet. Sebelum kita memulai, saya ingin mendoakan agar Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Berikan juga komentar di bawah, karena setiap pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami. Sekarang, matikan lampu Anda, pasang earphone, dan siapkan diri untuk memasuki dunia yang penuh rahasia. Karena kisah ini sudah dimulai. Tahun ke-1973 malam jatuh perlahan di kampung Karangjati. Angin bertiup malas, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai layu. Di salah satu sudut desa, seorang perempuan tua bertongkat melangkah pelan. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya cekung, dan pakaiannya lusuh, namun bersih. Dialah Nyai Sumi, seorang perempuan tua yang bertahun-tahun lalu meninggalkan desa ini tanpa jejak. Kedatangannya membuat bulu kuduk warga berdiri. Orang-orang saling berbisik, menyebutnya dukun santet. Ada yang mengatakan bahwa ia pergi karena keluarganya habis disantet. Ada juga yang mengaku melihatnya di daerah lain, membantu orang-orang yang terkena guna-guna. Namun, tak seorang pun tahu pasti mengapa ia kembali ke Karangjati setelah sekian lama di tengah ketakutan yang menjalar di desa. Ada seorang pemuda bernama Hasan. Dia adalah anak yatim yang sejak kecil mengalami bisu. Setelah sakit demam tinggi, malam itu saat berjalan pulang dari sawah, ia melihat sosok Nyai Sumi melintas di depan rumahnya. Hasan tiba-tiba membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya erangan putus-putus. Dengan langkah terhuyung, ia berlari sekencang mungkin menuju rumah warga. Jari telunjuknya berkali-kali menunjuk ke arah rumah tua di ujung desa rumah, yang kini ditempati Nyai Sumi. Orang-orang yang melihat Hasan berlari dengan wajah ketakutan mulai panik. Para lelaki yang sedang duduk di balai desa bangkit berdiri. "Ada apa dengan Hasan?" tanya Pak Gino, kepala dusun yang tubuhnya tegap. Hasan masih terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah rumah Nyai Sumi dan menggeleng-gelengkan kepala dengan panik. "Dia pasti melihat sesuatu," bisik salah satu warga. Namun sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, seorang lelaki paruh baya datang tergopoh-gopoh. Dia adalah Pak Karta, petani tua yang dikenal ramah. Tamakumis ditemukan di gubuk sawah. Dia tertidur di sana sejak sore, serunya dengan suara gemetar. Pak Gino mengernyit. "Tertidur? Tertidur. Kenapa bisa begitu?" Pak Karta menggelengkan kepala. "Aku juga tidak tahu. Tapi ada yang aneh. Dia tidak bisa dibangunkan." Suasana semakin tegang. Malam yang tadinya hanya diselimuti sunyi, kini berubah menjadi mencekam. "Lebih baik kita lihat keadaan Tama," kata Pak Gino akhirnya. Beberapa warga mengangguk dan berjalan bersama menuju gubuk sawah. Sementara itu, di balik bayangan pohon beringin di ujung desa, sepasang mata mengawasi mereka dalam diam. Nyai Sumi tersenyum samar. Langkah-langkah tergesa terdengar di sepanjang pematang sawah. Pak Gino dan beberapa warga berjalan dengan wajah tegang. Di depan mereka, Pak Karta terus melangkah sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan mereka masih mengikutinya. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, gubuk sawah terlihat seperti sosok hitam yang diam mengintai. Atapnya yang reyot berderak tertiup angin malam. Di dalamnya, Tamakumis masih terbaring diam. Wajahnya pucat seperti mayat. Pak Gino berlutut dan mengguncang tubuh Toma. "Tomo, bangun.
Tomo, tidak ada reaksi. Salah satu warga, Darmo, mencoba menyentil hidungnya. Biasanya, kalau seseorang pura-pura tidur, sentilan ini cukup untuk membuatnya terbangun. Tapi Tama tetap diam. Hantu sawah, bisik seorang ibu yang ikut datang. "Buranti, jangan ngawur," sahut Pak Gino. Meskipun matanya tetap waspada menatap sekeliling. Lalu, tiba-tiba, Tama mengerjapkan mata. Warga tersentak mundur. Jantung mereka nyaris melompat keluar. Tama memandang sekeliling dengan bingung. Sebelum akhirnya, berusaha duduk. "Aku, di mana ini?" Suaranya serak. Hampir tak terdengar. Pak Gino menghela napas lega. "Kau di gubuk sawah. Kenapa bisa tidur di sini?" Tama mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Aku tadi pulang dari sungai. Lalu tiba-tiba merasa kantuk luar biasa. Aku duduk sebentar di sini. Lalu, aku tak ingat apa-apa. "Siapa yang terakhir kau temui sebelum ini?" tanya Pak Karta. Tama terdiam sesaat. Lalu wajahnya berubah pucat. "Seorang perempuan tua, hening." "Siapa?" desak Pak Gino. Tama menelan ludah. Nyai Sumi." Sekejap, bulu kuduk warga berdiri. Beberapa menoleh ke arah rumah tua di ujung desa. "Tadi sore aku melihatnya berjalan sendirian di pematang sawah," lanjut Tama. "Aku menyapanya, tapi dia hanya menatapku. Matanya aneh. Aku merasa berat sekali." Lalu semuanya gelap. Warga mulai berbisik panik. "Jangan-jangan dia menyantet Tama. Sudah kubilang, dia dukun santet." Pak Gino mengangkat tangannya. "Jangan membuat kesimpulan sembarangan. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Hasan tiba-tiba menunjuk keluar gubuk. Dengan wajah ketakutan, semua menoleh ke arah yang sama. Di seberang sawah, berdiri sosok perempuan tua berbaju hitam. Tubuhnya membungkuk, dan matanya menatap mereka tajam. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara gemerisik aneh di antara ilalang. Nyai Sumi tersenyum. Lalu, dia menghilang di balik kabut. Malam semakin larut, tapi tak ada satupun warga yang berani pulang. Setelah melihat sosok Nyai Sumi berdiri di seberang sawah, ketegangan semakin menjadi-jadi. Hasan masih berdiri kaku di tempatnya. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar menunjuk ke arah kabut yang kini mulai menelan jalan setapak menuju rumah tua di ujung desa. Pak Gino menelan ludah. "Kita harus kembali ke desa. Tapi, bagaimana kalau dia benar-benar dukun santet?" bisik Buranti. Matanya melebar penuh ketakutan. Tak ada yang menjawab. Dalam diam, mereka semua memikirkan hal yang sama. Nyai Sumi sudah lama pergi dari Karangjati, dan tiba-tiba kembali tanpa alasan yang jelas. Lalu Tama Kumis pingsan secara misterius setelah bertemu dengannya. Dan sekarang, Hasan, yang tak bisa bicara sejak kecil, berlari-lari ketakutan sambil menunjuk ke arah rumah Nyai Sumi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai mereka? Saat mereka hendak melangkah kembali ke desa, angin kembali berembus, kali ini lebih kencang, membawa serta suara gemerisik di antara ilalang. Lalu, sebuah suara berbisik. Suara itu rendah, bergetar, seperti berasal dari tempat yang jauh dan tak terlihat. "Pergilah sebelum terlambat." Sekejap, darah mereka membeku. Apa itu?" Darmo merapatkan kain sarungnya ke tubuh. Wajahnya pucat pasi. Pak Gino mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa selain mereka. Lalu, tiba-tiba, Hasan kembali menunjuk dengan panik. Di antara kabut, tampak seorang anak perempuan berdiri di tengah sawah. Pak Karta yang pertama menyadarinya. "Astaga, itu Mbak Sari!" Mbak Sari, gadis desa yang dikenal lembut dan ramah, hilang sejak sore tadi. Tak ada yang tahu kemana dia pergi, dan keluarganya sudah berkeliling mencarinya. Namun, yang membuat semua orang merinding bukanlah kenyataan bahwa dia berdiri di sana, melainkan bagaimana dia berdiri. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan dia tersenyum. Tapi, senyumnya aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata yang sedang menuntunnya. Tanpa pikir panjang, Pak Gino dan beberapa warga langsung berlari ke arahnya. "Sari, kenapa kamu di sini?" Namun, sebelum mereka sampai, tubuh Sari tiba-tiba
terjatuh ke lumpur. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari bawah. "Sari!" teriak Bu Ranti histeris. Pak Gino langsung menarik tubuh Sari keluar dari lumpur. Tubuh gadis itu dingin, wajahnya penuh tanah, dan matanya masih terbuka. Namun, ada sesuatu yang membuat mereka mundur ketakutan. Di lehernya, terlihat bekas jemari hitam yang mencengkeram kuat, seperti bekas tangan seseorang atau sesuatu. Dan di antara angin malam, terdengar suara tertawa lirih. Di kejauhan, bayangan Nyai Sumi terlihat berdiri di depan rumahnya, tersenyum. Malam itu, warga desa berkumpul di rumah Pak Gino, ruangan yang biasanya digunakan untuk pertemuan. Desa kini terasa lebih sesak dari biasanya. Semua orang membicarakan satu hal, Mbak Sari yang ditemukan dalam keadaan aneh di tengah sawah. Gadis itu kini berbaring di dalam kamar, dibalut kain selimut. Tubuhnya masih dingin meski sudah diberi ramuan penghangat oleh Bu Ranti. Matanya kosong, dan dia hanya sesekali berkedip tanpa ekspresi. Pak Karta mengusap wajahnya yang berkeringat. "Kita tak bisa terus diam. Ini sudah keterlaluan." "Benar, Nyai Sumi pasti ada hubungannya dengan ini," timpal Darmo, yang sejak tadi terlihat gelisah. "Dia datang, lalu hal-hal buruk mulai terjadi." Pak Gino menghela napas. "Kita belum tahu pasti. Jangan sampai kita menuduh tanpa bukti. Tapi, lihat Sari, lihat bekas cengkeraman hitam di lehernya." Suara Pak Warto, salah satu tetua desa, terdengar serak. Bekas itu bukan dari manusia biasa. Semua terdiam. Sementara di dalam kamar, Hasan duduk di dekat ranjang, memperhatikan Sari dengan wajah bingung. Sejak dulu, meskipun bisu, Hasan memiliki kepekaan lebih dibanding orang lain. Dialah yang pertama kali ketakutan melihat Nyai Sumi. Dan kini, dia juga yang terlihat paling resah. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Mbak Sari menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya mendadak menegang. Matanya membelalak. "Jangan!" Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Hasan tersentak ke belakang. "Jangan apa, Sari?" Pak Gino langsung masuk ke kamar, diikuti beberapa warga. Mbak Sari berkedip cepat, lalu menggeleng lemah. "Jangan! Jangan sakiti dia." Pak Warto menatapnya tajam. "Dia siapa?" Sari terdiam sejenak, lalu air matanya jatuh. "Nyai Sumi." Suasana ruangan semakin mencekam. "Kenapa kita tidak boleh menyakitinya?" tanya Pak Gino, berusaha tetap tenang. Sari menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Karena dia yang menyelamatkanku." Para warga saling berpandangan, bingung sekaligus terkejut. Selama ini mereka mengira Nyai Sumi adalah penyebab semua kejadian buruk. Namun, Sari justru mengatakan sebaliknya. "Bu Ranti menelan ludah, menyelamatkanmu." "Dari apa?" Mbak Sari menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram kain selimut dengan kuat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi ragu. Aku tersesat di hutan dekat pemakaman tua." Orang-orang langsung tersentak. Pemakaman tua itu dikenal angker. Tak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. "Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di sana," lanjut Sari dengan suara bergetar. "Tapi saat aku sadar, aku sudah berada di dekat kuburan, dan ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan." "Makhluk apa yang kau lihat?" tanya Pak Gino. Mbak Sari menggeleng. "Aku tidak bisa melihat jelas, tapi aku bisa merasakan napasnya di belakangku." Suasana di dalam ruangan semakin dingin. Saat aku hampir pingsan karena ketakutan, Nyai Sumi datang. Dia membawa sesuatu, semacam dupa yang mengeluarkan asap putih. Pak Warto mengerutkan dahi. "Dupa?" Mbak Sari mengangguk. Dia membacakan sesuatu, dan makhluk itu pergi. Warga semakin bingung. Jika Nyai Sumi benar-benar dukun santet, kenapa dia justru menolong Mbak Sari? "Apakah dia mengatakan sesuatu padamu?" tanya Pak Gino. Mbak Sari terdiam sesaat, lalu berkata, "Dia hanya bilang, aku harus segera pulang sebelum mereka datang kembali." Di luar rumah, angin malam berembus lebih dingin. Dari kejauhan, sesosok bayangan terlihat berdiri di bawah pohon besar di dekat pematang sawah. Senyumnya masih ada, namun kali ini bukan Nyai Sumi, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu,
suasana desa Karangjati semakin mencekam. Kisah Mbak Sari yang mengaku diselamatkan oleh Nyai Sumi membuat warga mulai bimbang. Namun, di satu sisi, keberadaan sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan pemakaman tua justru menambah ketakutan mereka. Pak Gino berdiri di tengah ruangan, wajahnya tegang. Kita tidak bisa diam saja. Kalau memang ada sesuatu yang mengancam desa ini, kita harus tahu apa itu. Tapi bagaimana kalau makhluk itu benar-benar bukan dari dunia kita? Suara Bu Ranti terdengar gemetar. Pak Warto, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dulu, sebelum Nyai Sumi pergi, ada kejadian serupa. Seorang anak hilang di sekitar pemakaman tua. Dan saat ditemukan, dia tidak bisa bicara selama berhari-hari. Siapa anak itu? Tanya Pak Karta. Pak Warto menatap sekeliling, lalu menghela napas. Anak itu Hasan. Semua menoleh ke arah Hasan yang masih duduk di dekat Mbak Sari. Matanya melebar, seolah teringat sesuatu. Tangannya gemetar. Jadi, demam tinggi yang membuatnya bisu selama ini bukan penyakit biasa, bisik Darmo. Pak Warto mengangguk pelan. Waktu itu, Nyai Sumi yang menolong Hasan. Dia yang membawanya kembali ke desa, tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu sebelum ditemukan. Kini semua mata tertuju pada Hasan, wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menunduk, lalu mengguratkan sesuatu di tanah dengan jarinya. Para warga menahan napas saat melihat bentuk yang digambar Hasan. Sebuah mata, tapi bukan mata manusia. Mata itu besar, dengan celah iris yang panjang seperti milik ular. Sejenak, hening menyelimuti ruangan. Lalu, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Ketukan itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang memukul pintu dengan tenaga besar. Pak Gino memberi isyarat agar semua diam. Perlahan, dia berjalan ke arah pintu dan menempelkan telinganya ke kayu. Tak ada suara selain hembusan angin. Pak Gino menelan ludah. Dengan tangan gemetar, dia meraih pegangan pintu dan membuka celah kecil. Gelap, hanya ada pekatnya malam dan bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Tapi, saat Pak Gino hendak menutup pintu kembali, sepasang mata kuning tiba-tiba muncul di kegelapan. Mata itu menatap langsung ke arahnya. Besar, bersinar, dan berkedip secara horizontal. Pak Gino terdorong ke belakang. Jantungnya berdegup kencang. Tutup pintunya, teriaknya, panik. Darmo langsung mendorong pintu dan menguncinya rapat-rapat. Di luar, angin semakin kencang. Lalu, terdengar sesuatu. Suara, napas berat. Dan di antara desiran angin, terdengar suara berbisik, lirih namun jelas. Aku kembali. Pintu bergetar seperti dihantam sesuatu dari luar. Para warga merapatkan tubuh mereka. Ketakutan menyelimuti wajah mereka semua. Lalu, tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Hening. Tak ada suara. Tak ada angin. Seolah-olah desa Karangjati sedang ditelan kesunyian yang mencekam. Namun, dari balik celah jendela, Hasan melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi, berdiri di tengah jalan desa, menatap rumah Pak Gino. Dan di kejauhan, Nyai Sumi masih berdiri di bawah pohon beringin. Matanya terpejam, seolah sedang bersiap menghadapi sesuatu. Hening menyelimuti desa Karangjati. Setelah ketukan keras itu berhenti, warga yang berkumpul di rumah Pak Gino tak berani bergerak. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah tegang, menanti entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Hasan masih berdiri di dekat jendela. Matanya tertuju pada bayangan hitam tinggi yang berdiri di tengah jalan desa. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan sepasang mata kuning yang berkilat di dalam kegelapan. Pak Karta mengusap peluh di dahinya. Kita tidak bisa diam saja. Kalau makhluk itu benar-benar berbahaya, kita harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bisik Bu Ranti ketakutan. Darmo mengeratkan genggaman pada sabit kecil yang dibawanya. Apapun itu, kita tidak bisa membiarkannya mengganggu desa ini. Namun sebelum ada yang sempat bergerak, Hasan tiba-tiba memukul kaca jendela dengan kedua tangannya. Semua orang tersentak. Hasan menggeleng-gelengkan kepala dengan panik, menunjuk keluar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Pak Gino langsung melihat keluar. Bayangan hitam tinggi tadi hilang. Tak ada siapa-siapa di tengah jalan desa. Namun,
Tiba-tiba, pintu belakang rumah Pak Gino bergetar keras. Semua menoleh ke sana dengan napas tertahan. Getaran itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu sedang berusaha menerobos masuk. Pak Gino menelan ludah. Dengan langkah hati-hati, dia meraih sebilah golok yang tergantung di dinding. "Darmo, ikut aku." Darmo mengangguk, ragu. Mereka berdua melangkah perlahan ke arah pintu belakang. Sementara yang lain hanya bisa menahan napas, menunggu dalam ketegangan. Pak Gino mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Darmo bersiap. Lalu, dengan cepat, dia membuka pintu. Dan tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kebun belakang rumah yang gelap, dipenuhi pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Pak Gino menghela napas lega. Sepertinya, tiba-tiba, Darmo jatuh tersungkur ke belakang. Wajahnya pucat pasi. Pak Gino menoleh ke depan dan melihatnya. Sepasang mata kuning itu kini mengintai dari balik pohon pisang. Mata itu menatap mereka dari sesosok tubuh kurus tinggi. Dengan kulit hitam legam dan jari-jari panjang yang mencengkeram batang pohon, makhluk itu mengeluarkan suara mendesis seperti ular yang siap menerkam. Pak Gino mundur perlahan. Tubuhnya kaku. "Masuk, tutup pintunya." Darmo yang masih terguncang langsung bangkit, dan mereka berdua berlari masuk ke rumah, mengunci pintu dengan cepat. Semua warga menatap mereka dengan cemas. "Apa yang kalian lihat?" tanya Pak Warto. Pak Gino tak langsung menjawab. Napasnya masih terengah. Wajahnya penuh keringat dingin. Akhirnya, Darmo berbisik dengan suara gemetar. "Itu bukan manusia." Di tempat lain, di bawah pohon beringin tua, Nyai Sumi membuka matanya. Wajahnya tetap tenang, tetapi dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang tak biasa. Dia menatap ke arah desa, lalu bergumam pelan, "Jadi kau akhirnya kembali." Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran di sekelilingnya. Di kejauhan, terdengar suara lolongan anjing yang panjang, dan di langit, bulan terlihat lebih merah dari biasanya. Malam semakin larut, tetapi ketakutan warga desa Karangjati tak kunjung reda. Setelah Pak Gino dan Darmo melihat makhluk bertubuh kurus tinggi dengan mata kuning, suasana berubah semakin mencekam. Di dalam rumah Pak Gino, Hasan terus menggambar sesuatu di tanah dengan jarinya yang gemetar. Pak Warto dan Pak Karta mengamati dengan cermat. "Ini seperti simbol," gumam Pak Karta. Pak Warto menyipitkan mata, mencoba memahami coretan itu. Lalu, wajahnya berubah pucat. "Astaga, aku pernah melihat simbol ini sebelumnya." Semua orang menoleh kepadanya. "Di mana?" tanya Bu Ranti, cemas. Pak Warto menelan ludah. Suaranya terdengar lebih lirih. Di rumah tua milik keluarga Nyai Sumi, sebelum mereka menghilang bertahun-tahun lalu. Suasana ruangan semakin sunyi. Semua orang tahu bahwa keluarga Nyai Sumi mengalami kejadian tragis. Dulu, rumah mereka berada di pinggir desa, tak jauh dari pemakaman tua. Lalu, suatu malam, seluruh keluarganya menghilang tanpa jejak, menyisakan hanya Nyai Sumi yang selamat. Sejak saat itu, banyak desas-desus bahwa rumah tersebut dihantui, dan sekarang, Hasan menggambar simbol yang sama. Tiba-tiba, angin dingin berhembus masuk dari celah jendela. Lalu, terdengar suara berbisik. "Mereka datang." Seketika, jendela rumah Pak Gino bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Pintu kembali dihantam keras. Semua warga menjerit ketakutan. Pak Gino dan Darmo segera menahan pintu dengan tubuh mereka. "Apapun yang terjadi, jangan buka pintunya," teriak Pak Gino. Di tengah kekacauan, Hasan tiba-tiba berdiri dan berlari keluar dari ruangan, menuju pintu belakang. "Sari, tahan dia!" teriak Bu Ranti. Mbak Sari mencoba mengejar, tapi terlambat. Hasan telah membuka pintu belakang dan berlari keluar rumah. Semua orang membeku. Dari luar, terdengar suara langkah kaki Hasan berlari di atas tanah. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan. Langkah kaki lain mengikutinya, tapi itu bukan langkah kaki manusia. Langkah itu berat, menyeret, dan berbunyi seperti cakar yang menggaruk tanah. Pak Gino segera membuka pintu dan berlari keluar, diikuti Darmo dan beberapa warga lainnya. Mereka melihat Hasan berlari ke arah hutan dekat pemakaman tua. Dan, di belakangnya, makhluk hitam bertubuh tinggi itu mengejarnya dengan kecepatan yang tak wajar. Di bawah pohon beringin,
Nyai Sumi masih berdiri, menatap ke arah pemakaman tua dengan wajah serius. Di tangannya, dia menggenggam segenggam kemenyan yang mengepulkan asap putih. Saat angin bertiup kencang, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Suara bisikan, suara rintihan, suara makhluk yang tak terlihat. Nyai Sumi menutup matanya, lalu mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya lirih, tetapi bergetar kuat di udara malam. Mantra pengusir kematian. Suara bisikan semakin keras, berubah menjadi jeritan panjang yang menyakitkan telinga. Lalu, sesuatu muncul dari balik kegelapan. Sosok bertubuh tinggi dengan mata kuning itu kini berdiri di hadapan Nyai Sumi. Namun, kali ini Nyai Sumi tak bergeming. Dia membuka matanya, menatap makhluk itu dengan tajam. "Aku tahu siapa kau," katanya pelan. Makhluk itu berhenti bergerak. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih berat. Lalu, makhluk itu tersenyum. Bibirnya yang hitam menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi panjang dan runcing. "Sudah lama, Nyai Sumi." Dan pada saat yang sama, di tengah hutan, Hasan jatuh tersungkur. Makhluk itu sudah berada di atasnya. Cakarnya terangkat tinggi, siap menghabisinya. Namun sebelum cakar itu sempat turun, sebuah suara keras menggema di udara. Suara Nyai Sumi. "Dengan nama tanah ini, aku mengusirmu." Makhluk itu mendesis keras. Matanya kuningnya bergetar, angin berputar dengan ganas, dan kabut tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh hutan. Sebelum semuanya menjadi gelap, Hasan sempat melihat sesuatu. Wajah makhluk itu berubah, dan di balik kulit hitamnya, samar-samar, tampak wajah seseorang yang dikenalnya. Seseorang dari masa lalu, desa Karangjati. Kabut tebal menyelimuti hutan dekat pemakaman tua. Angin berputar liar, membawa suara-suara bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah kegelapan, Hasan masih terduduk di tanah. Napasnya terengah, matanya terpaku pada sosok makhluk hitam bertubuh tinggi yang kini berdiri diam di hadapannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Kulit hitam legam makhluk itu mulai retak, seperti tanah kering yang merekah. Retakan itu menjalar dari wajahnya, turun ke leher, hingga ke seluruh tubuhnya. Dari celah-celah retakan itu, samar-samar tampak sesuatu yang mengerikan. Wajah seseorang yang dikenalnya. Hasan menelan ludah. Matanya membelalak saat wajah itu semakin jelas. "Pak Ardi," tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan suara geraman atau desisan, tetapi suara rintihan manusia. "Tolong aku." Hasan ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, kabut tebal berputar lebih kencang, dan dari kejauhan, suara Nyai Sumi terdengar menggema di udara. "Kau bukan milik dunia ini lagi. Pergi dari tempat ini." Makhluk itu Pak Ardi mendongak. Matanya yang kuning mulai meredup. Suaranya semakin melemah. "Tolong aku. Aku tidak ingin seperti ini." Tapi tubuhnya terus merekah, pecah seperti tanah kering. Lalu, dalam sekejap, bayangan hitam itu lenyap diterpa angin. Hasan terdorong ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Suasana mendadak sunyi. Tak ada lagi suara bisikan. Tak ada lagi angin kencang. Dan di kejauhan, Nyai Sumi berdiri dengan mata terpejam. Kemenyan di tangannya kini tinggal abu. Dia membuka matanya perlahan, menatap ke arah Hasan. Warga desa Karangjati berkumpul di rumah Pak Jino. Mereka semua diam, menyimak penjelasan Nyai Sumi dengan wajah tegang. "Makhluk yang kalian lihat tadi malam bukan setan biasa," kata Nyai Sumi dengan suara tenang. Pak Karta mengangguk pelan. "Kami melihat wajahnya, Pak Ardi." Nyai Sumi menarik napas dalam. "Itu bukan lagi Pak Ardi. Itu adalah roh yang tersesat, dipenuhi dendam dan kebencian." Semua orang terdiam. Dulu, Pak Ardi adalah orang yang paling vokal menentang Nyai Sumi. Dialah yang menuduh Nyai Sumi sebagai dukun santet dan menghasut warga untuk mengusirnya. Tapi setelah kebenaran terungkap, bahwa justru Pak Ardilah yang sebenarnya melakukan santet, dia akhirnya diusir dari desa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Tapi, sekarang dia telah kembali dalam wujud yang tak lagi manusia. Mbak Sari menelan ludah. Tapi kenapa dia kembali? Apa yang dia inginkan? Nyai Sumi menatap keluar jendela. Balas
Dendeng. Suasana semakin mencekam. Dia tidak hanya ingin menghantui desa ini. Lanjut Nyai Sumi. Dia ingin membawamu bersamanya. Hasan. Semua mata langsung tertuju pada Hasan. Hasan membelalak. Tubuhnya bergetar. Dia menggeleng panik. Kenapa? Dia, Nyai Sumi melanjutkan, kau adalah orang yang paling sering menentang Pak Ardi saat dia masih hidup. Kau satu-satunya yang berani melawan perkataannya. Karena itu, dialah yang membuatmu bisu waktu kecil. Hasan tersentak, matanya melebar. Jadi, selama ini, alasan dia kehilangan suara, itu bukan karena demam tinggi. Itu karena Pak Ardi. Seketika, rasa takut di wajah Hasan berubah menjadi amarah. Tangannya mengepal, matanya menatap tajam. Tapi sebelum ada yang sempat bicara lagi, pintu rumah Pak Jino tiba-tiba bergetar keras. Suara itu kembali. Dari luar, terdengar langkah kaki menyeret, suara napas berat, dan suara berbisik yang familiar. Aku kembali. Nyai Sumi berdiri dengan sigap, wajahnya serius. Dia belum selesai. Angin kencang kembali bertiup, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dan di luar, di tengah jalan desa, sesosok bayangan tinggi berdiri. Matanya yang kuning kembali menyala dalam kegelapan. Angin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Warga desa Karangjati menggigil ketakutan di dalam rumah Pak Jino. Di luar, sesosok bayangan tinggi berdiri di tengah jalan desa. Matanya yang kuning menyala, tubuhnya yang kurus legam tampak lebih jelas di bawah sinar bulan. Suara napas beratnya terdengar jelas, seperti suara orang yang sedang menahan amarah yang mendidih. Aku kembali. Nyai Sumi tetap berdiri tegak. Wajahnya tak menunjukkan ketakutan. Dia menatap lurus ke arah makhluk itu, lalu menarik napas dalam. Pak Ardi, ucapnya pelan. Sudah cukup, berhenti. Sekarang, makhluk itu tersentak, matanya menyipit, seolah sedang menahan sesuatu. Namun dalam sekejap, suara geramannya kembali terdengar. Aku tidak akan berhenti. Aku ingin mereka menderita, seperti aku. Lalu, dalam hitungan detik, makhluk itu berlari ke arah rumah Pak Jino. Warga berteriak panik. Namun, sebelum makhluk itu sempat mencapai rumah, Nyai Sumi melempar segenggam garam yang telah dicampur kemenyan ke arahnya. Makhluk itu langsung berhenti, tubuhnya mengejang, seperti tersambar petir. Asap tipis mengepul dari kulitnya. Ia merintih kesakitan, mencakar tanah dengan cakarnya yang panjang. Tapi ia belum menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Hasan. Hasan, ikut aku. Hasan tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Namun, di balik ketakutannya, ada kemarahan yang telah lama ia pendam. Ia melangkah maju. Kenapa kau melakukan ini padaku? Suaranya terdengar serak, dipenuhi emosi. Kenapa kau membuatku bisu waktu kecil? Apa salahku padamu? Makhluk itu tidak langsung menjawab. Matanya yang kuning tampak bergetar. Kau selalu menentangku. Kau mengolok-olokku. Hasan mengepalkan tangannya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu kau orang yang jahat. Aku tahu kau menyantet orang. Makhluk itu terdiam. Tubuhnya gemetar. Nyai Sumi menatapnya dengan tajam. Pengakuanmu tidak akan mengubah apapun, Ardi. Kau sudah mati. Kau seharusnya pergi dengan tenang. Pak Ardi atau makhluk yang menjadi dirinya menggeram, seolah menolak kenyataan. Namun, perlahan tubuhnya mulai terkikis. Garam dan kemenyan yang dilemparkan Nyai Sumi tadi terus bekerja. Bayangan hitam di tubuhnya mulai menghilang, menyisakan wujud aslinya. Warga terperanjat. Yang berdiri di depan mereka kini bukan lagi makhluk mengerikan, melainkan sosok Pak Ardi yang dulu mereka kenal. Namun tubuhnya transparan, seperti bayangan yang akan segera memudar. Aku tidak ingin pergi, bisiknya. Nyai Sumi menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan nada pelan, kau sudah cukup menyakiti orang lain, Ardi. Pergilah. Di sana, mungkin kau masih bisa meminta ampun. Pak Ardi menatap Nyai Sumi dengan mata nanar. Tubuhnya semakin pudar. Lalu, untuk terakhir kalinya, ia menatap Hasan. Maafkan aku. Dan dalam satu hembusan angin, Pak Ardi menghilang. Pagi di desa Karangjati terasa lebih tenang. Setelah kejadian mengerikan tadi malam,
Warga desa mulai merasa lega. Namun, meskipun makhluk itu telah pergi, bekas ketakutan masih tersisa di hati mereka. Nyai Sumi duduk di depan rumahnya, menatap ke arah pemakaman tua. Mbak Sari datang menghampiri, membawa secangkir teh. "Nyai, apakah dia benar-benar pergi?" Nyai Sumi tersenyum tipis. "Dia sudah tidak di sini lagi, tapi bayangannya akan selalu tertinggal." Mbak Sari terdiam. Di tempat lain, Hasan duduk di bawah pohon besar, memandangi langit. Pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Dia kini mengerti ketakutan yang ia alami sejak kecil. Suara yang ia hilangkan, semuanya adalah warisan dari kejahatan yang dilakukan Pak Ardi. Tapi sekarang, semuanya telah berakhir. Atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Sebab, saat angin bertiup pelan dan dedaunan berdesir, Hasan bisa mendengar sesuatu di telinganya. Suara bisikan halus, lirih, hampir tak terdengar. "Aku masih di sini." Hasan tersentak, menoleh ke belakang. Tapi, tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menarik napas dalam, menenangkan dirinya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia beranjak pergi, meninggalkan bayangan masa lalu yang kini mulai memudar. Terima kasih sudah menyimak cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya. Selamat malam, dan hati-hati. Mungkin mereka sedang mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.